Nama Rais, Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer Universitas Negeri Medan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Total Quality Management atau sering disingkat Total Quality Leadership. Total Management System atau disingkat dengan TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan, customer focus, dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan secara terus-menerus. Total Quality Management atau TQM menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas di dalam budaya dan kegiatan perusahaan. Singkatnya, Total Quality Management atau TQM adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Dalam TQM, Total Quality Management, semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya di mana mereka bekerja sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam produk dan layanan yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan kepuasan pelanggan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang 8 elemen pokok Total Quality Management. Di antaranya yang pertama, fokus pada pelanggan atau customer focus. Pelanggan merupakan pihak yang menentukan apakah kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut memenuhi kebutuhan atau tingkatan kualitas yang diinginkannya. Apapun yang dilakukan oleh sebuah organisasi perusahaan seperti pelatihan karyawan, perbaikan proses, penggunaan mesin canggih, ataupun adopsi teknologi terbaru yang pada akhirnya pelanggan yang menentukan apakah upaya-upaya yang dilakukan tersebut bermanfaat atau tidak. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan karyawan secara keseluruhan atau Total Employee Involvement. Karyawan merupakan sumber daya perusahaan yang penting dalam mencapai tujuan yang direncanakan. Oleh karena itu, keterlibatan karyawan secara keseluruhan dapat mendukung perusahaan dalam melakukan peningkatan proses dan kualitas yang berkesinambungan, yang kemudian menghasilkan produk dan layanan yang terbaik untuk pelanggannya. Dalam pemberdayaan karyawan, diperlukan pelatihan dan peningkatan terhadap keterampilan karyawan dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian yang ketiga adalah pemusatan perhatian pada proses atau process centered. Perhatian pada peningkatan proses merupakan fondasi dasar dalam sistem manajemen TQM. Proses merupakan serangkaian langkah-langkah yang dimulai dari penerimaan input dari supplier internal maupun eksternal dan mentransformasi yang menjadi output yang akan dikirimkan ke pelanggan internal maupun eksternal. Kemudian adalah yang keempat, yaitu sistem yang terintegrasi atau integrated system. Meskipun terdapat banyak keahlian dalam ruang lingkup kerja dalam suatu perusahaan yang membentuk departementalisasi secara vertikal maupun horizontal, semuanya memerlukan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik agar visi misi, strategi, kebijakan, tujuan, dan sasaran perusahaan dapat dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada semua karyawan. Kemudian yang kelima, pendekatan strategi dan sistematik atau strategi and systematic efforts. Salah satu bagian yang penting dalam manajemen kualitas adalah pendekatan strategi dan sistematik dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Proses tersebut biasanya disebut dengan perencanaan strategi atau manajemen strategi yang melakukan perumusan dan perencanaan strategi dalam mengintegrasikan konsep kualitas ke dalam strategi perusahaan secara keseluruhan. Kemudian, yang keenam, peningkatan yang berkesinambungan, continual improvement. Peningkatan yang berkesinambungan mendorong perusahaan untuk melakukan analisis dan menciptakan cara-cara yang lebih bersaing dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Kemudian yang ketujuh, keputusan berdasarkan fakta atau fact-based decision making. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja suatu perusahaan, diperlukan data untuk mengukurnya. TQM mewajibkan perusahaan tersebut untuk mengumpulkan dan melakukan analisis data secara berkesinambungan
agar keputusan ataupun kebijakan yang diambil benar-benar akurat dan tepat sasaran. Dengan adanya data, kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan kejadian ataupun hasil sebelumnya. Yang terakhir adalah komunikasi atau communication. Dalam operasional sehari-hari, perusahaan pasti akan mengalami perubahan dalam strategi, kebijakan, jadwal, maupun metode pelaksanaan. Perubahan tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik kepada semua karyawan yang bersangkutan. Komunikasi yang baik juga akan menimbulkan motivasi dan semangat kerja dalam mencapai tujuan perusahaannya. Terima kasih, sekian tentang quality management. Saya Muhammad Rais, undur diri. Terima kasih.